Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, akhir-akhir ini memang ya banyak sekali saya dapat kiriman video untuk saya tanggapi ya. Satu persatu saya akan mulai tanggapi mengenai video khotbah para pendeta ini. Nah, salah satunya pada kali ini adalah khotbah seorang pendeta yang ngaku doktor katanya ya, doktor apa gitu, saya tidak usahlah sebutkan namanya. Dia berkhotbah tentang berkat-berkat terus ya. Jadi saya melihat ada kesalahpahaman mengenai khotbahnya tentang topik tentang Maria katanya dan Marta katanya. Marta dapat berkat serumah, Maria dapat berkat sekampung katanya. Coba kita dengarkan lebih dahulu. Berkat prioritas, yakin? Saya mau tunjukkan satu aja berkat prioritas yang diterima oleh Maria. Coba lihat Lukas 10, tampilkan Lukas 10. Lukas pasal 10. Saudara, saya mau tunjukkan sedikit. Lukas pasal 10. Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Coba kita baca di situ. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, semua baca. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama siapa? Marta menerima dia di rumahnya. Berarti rumahnya siapa? Rumahnya Marta. Rumahnya Marta. Tapi lihat Yohanes 11 ayat 1. Dalam kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 1. Semua baca. Yohanes pasal 11. Yesus membangkitkan Lazarus. Ayat 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Kampung siapa? Halo, kampung siapa? Maria dan adiknya Marta. Di Injil Lukas ditulis rumahnya rumah Marta. Di Yohanes 11 ditulis kampungnya kampung Maria. Lihat, karena Maria ngerti prioritas, dia juga dapat berkat prioritas. Kalau Marta hanya disebut rumahnya rumah Marta, tapi khusus untuk Maria ditulis kampungnya kampung Maria. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, udah bagus, nggak usah ya, udah nanti aja kalau mau, bentar lagi selesai ya. Kampungnya kampung Maria. Jadi kalau kita ngerti prioritas, berkatnya prioritas. Kampungnya kampung Maria. Saudaraku tahu nggak? Kalau saudara ngerti prioritas, Tuhan kasih saudara berkat bukan sak rumah tapi sak kampung. Berkate sak kampung. Nah, coba ini konyol ya. Saya memang sengaja panjangin dengerin biar lengkap sebenarnya. Apa maksud penafsirannya ini? Gitu. Maksud penafsirannya itu di situ dikatakan katanya. Karena Marta terima Yesus di rumahnya, jadi dapat berkat cuman serumah. Sedangkan Maria ya disebut kampungnya, jadi mendapat prioritas berkat sekampung. Nah, ini konyol sekali ya, penafsirannya sangat konyol sekali. Mengapa ya bapak ini katanya gelarnya doktor, tapi bagaimana dia? Apa doktor teologi atau bagaimana? Padahal jelas di sini Lukas pasal 10 ayat 38 itu, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta. Marta ini kan kakaknya Maria, menerima dia di rumahnya ya. Nah, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya Tuhan. Ya memang mereka tinggal satu rumah, satu kampung gitu. Bukan masalahnya ya ini kampung-kampungnya Maria, ini rumah-rumahnya Marta katanya, seperti yang tadi dikutip di dalam Yohanes. Jadi karena Marta cuma terima di Yesus di rumahnya, jadi cuma dapat berkat rumah. Sedangkan Maria terima Yesus di kampungnya, berarti dapat berkat sekampung. Ini konyol sekali gitu. Bagaimana ya Bapak ini menafsirkan Alkitab bisa demikian gitu loh.
prioritas berkat. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya dia mau menarik orang, ya, supaya mendapatkan berkat prioritas dari Tuhan. Ya kita harus terima Tuhan sekampung lah, apalah. Bukan begitu cara menafsirkan Bapak, ya. Maria bisa diberkati Tuhan, bisa berkenan kepada Tuhan karena dia duduk mendengar ajaran Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Maksudnya, ya, Maria ini mengutamakan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan daripada sibuk masak di dapur kah, apa urusan apa yang lain, begitu, ya. Jadi, ya, prioritasnya itu di situ, bukan masalah berkat sekampung dan berkat serumah. Nah, saya melihat bahwa akhir-akhir ini, ya, terlalu banyak orang berkhotbah karena untuk memotivasi atau supaya banyak orang kasih persembahan segala macam. Dia gunakan berbagai macam ayat Alkitab, ya. Belum lagi menggunakan berilah maka akan diberi, Tuhan akan buka tikap-tikap langit, apa segala macam. Kita bilang bahwa, ya, ikut Tuhan, datang kepada Tuhan itu bukan kita mau main sogok Tuhan, mau berjudi, kasih sekian, berkat sekian. Lama-lama kamu pergi ke Gunung Kawi, cari sesuatu jimat atau apa. Kita ikut Tuhan itu dengan tulus mencari kebenaran dan kerajaannya, mendengar firman Tuhan sehingga kita mengerti, kita bertobat dan percaya kepadanya. Nah, urusan berkat, ya, Tuhan memang berjanji segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, tapi motivasi kita mencari Tuhan bukan karena berkat jasmani, materi, duniawi, tapi, ya, berkat rohani, yang artinya bahwa kita ini orang berdosa. Tuhan Yesus telah mengasihi kita, datang ke dunia ini, ya, menyelamatkan kita, mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa kita, sehingga kita bertobat kepadanya. Kita mengaku, "Tuhan, saya orang berdosa, terima kasih engkau mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Sekarang saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh, ya. Saya tidak berdaya atas dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah keselamatan yang engkau berikan kepada saya." Nah, ketika ada pengakuan demikian, ya, maka, ya, engkau sudah dihitungkan menjadi anak-anak Allah, sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, Efesus 1:13, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah yang menjamin kita dapat berkat rohani, yaitu suatu hari kelak Tuhan akan menjemput kita dan bawa kita masuk di dalam kerajaannya di sorga. Bukan yang kita kejar itu jasmani, materi, duniawi terus, ya. Jadi kita bergereja, kita ikut Tuhan, motivasi kita ini harus dimurnikan, bukan karena harta materi, tetapi karena berkat rohani. Nah, setelah kita mengikuti Tuhan dengan tulus, ikhlas, ya, patuh pada firman-Nya, nah, maka kalau Tuhan mau memberkati kita, itu kita serahkan kepada kehendak-Nya. Berkat itu tidak selalu diukur dari berkat materi. Paulus, para rasul, Petrus, semuanya melayani Tuhan, ya. Mereka diukur secara materi tidak banyak, bahkan hidup susah miskin, bahkan mati, ya, bukan mati dengan cara yang wajar, malah dibunuh, ya. Bukan mereka ada harta jasmani, ya, segala macam yang didengung-dengungkan oleh pendeta-pendeta zaman ini, diberkati, dilepaskan dari kutuk kebangkrutan, ya, kutuk apalagi lah kemiskinan, wah, berkatnya melimpah. Faktanya kan tidak demikian. Tuhan Yesus sendiri, ya, hidup, anak manusia, katanya, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya dia mengembara, berjalan dari desa ke desa, kota ke kota untuk memberitakan Injil. Bukan memiliki sekian-sekian, lalu bukti bahwa diberkati Tuhan. Jangan kita salah konsep akan hal itu.
Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya ingin Anda ikut Tuhan adalah dengan penuh ketulusan. Bahwa kita ini orang berdosa, kita tidak layak. Ya, kita dilayakkan karena kasih karunia Kristus di dalam hidup kita. Oke? Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.